Jangan tonton sepotong-potong, tonton video ini sampai tuntas. Saya mau tanya, gimana hukum membungakan uang? Hah? Mana bisa uang berbunga? Rentenir, oh rentenir. Tapi tidak mau dibilang riba, karena dia merasa kerja mengeluarkan keringat dengan memberi hutang dengan bunga tertentu. Tolong dijawab Pak Ustadz. Umat Islam harus punya keyakinan, kalau ikut omongan orang banyak, saking banyaknya orang kita akan menjadi bingung sendiri. Betul? Cerita tentang seorang nenek-nenek, kakek-kakek yang punya seekor sapi. Kakek-kakek, nenek-nenek punya seekor sapi. Dia mau jual ini sapi. Keluar dari rumah dia bawa sapi. Sampai di jalan orang bertanya, bagus ayamnya ya. Dia bilang ini sapi. Ini bukan ayam. Harganya 5 juta ini. 10 juta ini sapi. Sampai ke pasar ditanya, kamu mau jual ayam ini berapa? Dia mulai ragu. Ini ayam apa sapi? Akhirnya dia bawa ke pedagang yang lain. Berapa kau mau jual? Kau beli ini sapi saya. Semua di pasar itu mengatakan ini ayam, ini ayam. Akhirnya dijualnya itu dengan harga. Tengok, semua bilang ayam. Sapi apa ayam? Akhirnya saya pun bingung, sapi apa ayam? Sekali riba tetap satu. Dunia ini mengatakan dia tidak riba, tapi kalau riba kata Allah, riba kata Rasulullah, riba kata Quran, riba kata sunnah, maka dia nanti semua orang mengatakan tidak riba karena jerih payah keringat, tidak riba karena hasil usaha, tidak riba. Riba 5 bahaya riba. Yang pertama, alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, bangkit dari kubur seperti kerasukan setan. Nanti ada orang kau lihat di kubur bangkit kerasukan setan, kau dulu makan riba ya? Dia nunjuk balik, kau lebih banyak lagi. 2, duit riba kau belikan lontong sayur, ayam penyet, ayam patah, ayam mati, ayam sungsang, ayam pop. Lalu ayam itu menjadi setetes darah, jadi daging. Ayyuma la'min nabata min haramin, setiap daging darah tumbuh dari yang haram, fannaru wa aulabih, tempatnya api neraka jahanam. Ya Allah, selamatkan anak cucu kami dari riba. 3, kau bawa duit riba ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Apa kata malaikat? Haji kau haji mabur, karena kau berangkat dengan uang haram. 3, duit riba dibawa sedekah, belikan karpet masjid, dibelikan kipas angin. Innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban, Allah hanya menerima yang suci-suci saja. Duit riba kau belikan nasi, kau suapkan bubur ayam ke mulut anakmu, darah dari jantung masuk ke otak. Nasiyatin kazibatin khoti'ah, ubun-ubun anakmu kotor gara-gara makan riba. Kenakalan orang tua, waspadalah. Makna jangan katakan kampak tidak tajam jika dipotongkan ke kain. Apa maksudnya Pak Ustaz? Jangan katakan kampak tidak tajam karena tak bisa memotong kumis. Jangan katakan silet tumpul karena tak bisa memotong batang kelapa. Saya ulang sekali lagi. Jangan kau katakan kampak tak tajam karena tak bisa mencukur kumis. Jangan kau katakan pisau silet tumpul karena tak bisa memotong batang kelapa. Kita punya keahlian masing-masing. Saya alhamdulillah ceramah di depan Bapak Ibu bisa. Tapi ketika diundang saya ceramah di Siak di hadapan anak-anak TK,
Berikut ini mari kita panggil Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA, Al-1 dari Al-Azhar, S2 dari Maroko, anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Saya pun maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pun anak-anak itu tak ada yang peduli. Bingung saya. Saya kuatkan suara saya, kuat pula suara dia lagi. Akhirnya saya ingat, ini pasti ada pawangnya. Saya cari, mana ibu kepala MDA? Datanglah ibu. Bu, tolong tenangkan dulu ini. Ini kecil ibu tuh. Tegak ibu tuh. Anak-anak, iya ibu. Dengarkan Ustaz Somad ya. Iya bu. Baru saya paham. Sebenarnya Allah ingin menasihati Abdul Somad. Kau sangka hebat betul kau tabligh akbar? Belum. Bayangkan, baru dalam satu aspek yang sama pengajian. Jangan katakan, kira-kira dengan penjelasan ini paham? Tak juga paham, tumpul betul itu. Bagaimana tindakan kita dan negara Islam terhadap saudara kita di Rohingya? Sanggup berikan uang, kasih uang. Sanggup berikan kirim bantuan. Kalau sanggup berangkat, macam dulu kaum muslimin pergi ke Poso. Tak sanggup, doa setiap selesai salat. Allahumma ansur. Kalau saya di khutbah Jumat, Allahumma ansuril Islam wal muslimin dan mazlumin fi Rohingya. La ilaha illallah. Inilah jamaah ini, tak ada pedulinya sama sekali. Makanya tadi saya update status siang ketika aku sampai di perkampungan suku terasing di Talang Mama membawa hewan kurban. Salah seorang sahabat menarik seekor kambing. Ketika satu kambing ini berteriak, kambing-kambing yang lain ikut berdatangan menolong. Solidaritas. Satu kambing ditarik, kambing yang lain berdatangan ikut mengambil. Itu bedanya dengan babi. Babi satu dipancung kepalanya, yang lain tetap menyeruduk. Titik, tak saya lanjutkan. Kalau mau dilanjutkan apa? Kamu kambing apa babi? Bukan kamu, tak sopan dah. Kamu maksudnya semua yang baca status itu dah. Dalam hati. Kalau ada kepedulian kita, masih layak kita dibantu. Ingat, wallahu fi auni al-'abdi, wallahu fi auni al-'abdi madama al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Mereka yang sudah meninggal syahid insyaallah. Makna syahid, syahid masyhur, mereka dipersaksikan oleh para malaikat. Makna syahid, syahid, sebelum mati dia sudah bersaksi. Malaikat mengepakkan sayapnya, nampaknya ruang kamarnya dalam surga. Itu mana syahid. Tak merasakan sakaratul maut, melainkan seperti qars, cubitan pada tangan. Tidak merasakan azab kubur, tak merasakan hisab, langsung masuk ke dalam surga. Dan sebelum mati sudah melihat ruangan kamarnya, makanya dia tersenyum mati. Kenapa banyak orang yang mati syahid itu tersenyum? Karena sebelum nyawanya keluar, malaikat mengepakkan sayap, sudah nampaknya, hai Abdul Somad, ruanganmu blok C nomor 15. Kita parkir aja payah. Ini pentingnya kita. Apa yang bisa kita tolong, tolong. Tapi kalau kita tidak bisa menolong, doa. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah buat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balas. Kalau kamu tak sanggup membalas, doakan dia. Bangun tengah malam, ya Allah, aku tak bisa menolong saudaraku ini, tapi hatiku hancur berkeping. Solidaritas kita, update status, share. Berapa banyak yang pelaku maksiat menengok gambar-gambar itu bertaubat. Mungkin kita tak pandai ceramah, yang muda-muda tak pandai, tapi di internet dia ahli. Maka bagikan, mungkin itu membuka pintu hatinya. Gambar bisa bercerita 1000 kata. Alhamdulillah Pak Ustaz, dengan ceramah Ustaz ini makin rajin saya update status sekarang. Status yang mana? Yang mengajak orang ke jalan Allah atau melalaikan? Mana yang paling bagus di antara mengerjakan amalan ini? Setiap hari ngaji, sholat duha, sholat tahajud dikerjakan dengan orang
lain selalu baik. Dua, melayani masyarakat dengan baik, selalu menerima siapa saja yang baik, bersilaturahim. Habis sholat subuh, baca Quran. Kalau tidak bisa baca Quran 1 juz, pilih surat-surat pendek. Al-Fatihah, Qul huwallahu 3 kali, Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu binnas, pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah dari lillahi ma fis samawati sampai habis. Sebentar, paling 5 menit. Megang handphone update status 5 jam tahan. Salat duha 2 rakaat. Nggak bisa Pak Ustadz di kantor. Salat duha sudah bisa dilaksanakan seperti masuk waktu maghrib. Jadi kalau di tempat kita waktu maghribnya jam 6.15, maka jam 6.15 sudah bisa boleh salat duha. Tapi katanya salat duha afdal jam 9. Itu waktu afdal. Waktu afdal, waktu jawas sudah boleh. Terbit matahari, lewatkan 12 menit, waktu sepenggalah matahari naik sepanjang qaidah ramhin, setinggi tombak, sudah boleh. Daripada nanti dia kerja, dia digaji oleh negara, memakan APBD, orang ngantri panjang orang ngurus KTP, pas ditanya, mana pegawainya? Sedang sholat duha 100 rakaat. Sholat duha sunat, melayani orang banyak wajib, karena kau digaji, dituntut di hadapan Allah SWT. Jadi sholat duhanya tetap, ngajinya tetap, tahajudnya tetap, dan melayani masyarakat dengan baik pun tetap. Ini bukan pilihan. Jadi bukan berarti cukup melayani masyarakat. Ayyalas salat di masjid, ya tetap juga di kantor. Ente nggak ke masjid, ini adalah ibadah. Ini orang jahil murakkab. Pak Ustadz minta tolong doakan ibu saya, sudah lama sakit. Nanti kita doakan di akhir majelis. Bukan cuma ibu bapak, ibu-ibu semua kita doa. Bagaimana niatnya doanya? Bagaimana niatnya doanya mandi taubat? Nawaitu, aku berniat ghuslat taubat, mandi taubat. Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz, bahasa Indonesia, bahasa Makassar, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Mandailing, bahasa Aceh. Saya niat mandi taubat karena Allah Ta'ala. Bagaimana cara mandinya Pak Ustadz? Seperti mandi wajib, basah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Di mana mandinya Pak Ustadz? Di laut bisa. Kolaka ini 30% saja daratan Pak Ustadz, yang 70 adalah lautan. Nah, mandi di laut. Apalagi kalau sampai ke tengah laut, bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang sekali. Setelah mandi taubat, solat sunat taubat, usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya bebas. Ayat apa yang paling panjang? Hafal kau amma yatasaalun? Tidak. Wadduha? Tidak. Kulhu? Hafal, baca kulhu. Di sujud terakhir banyak berdoa. Berapa kali solat sunat taubat sehari? Sebanyak-banyaknya. Kami dulu dipesankan guru kami, pagi solat sunat taubat, siang solat sunat taubat, petang solat sunat taubat, sebanyak-banyaknya solat sunat taubat, solat sunat taubat, solat sunat taubat, solat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Ma min muslimin yudhnibu dzamban, ada orang yang silap salah berbuat dosa, summa yatatahhar, bersuci, berwudu, mandi taubat, summa yusalli raka'ataini, salat sunat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, Allah mengampunkan dosa-dosanya. Bulan Rajab banyak-banyak taubat, bulan Sya'ban tingkatkan ke taubat, masuk ke dalam bulan Ramadan insyaallah mendapatkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai guru yang menyuruh anak muridnya menunda sholat alasan menyelesaikan presentasi kelas? Mohon penjelasan dan jalan keluarnya. Ini pasti bukan SDIT dan SMPIT yang kita bicarakan tadi. Ini gurunya pasti sekuler liberal ini. Ini pasti gurunya kalau kita diajak bicara di lokal, Pak Ustadz, Pak Guru, dalam Quran katanya manusia itu dari nutfah berubah menjadi alaqah, berubah. Jangan bawa-bawa Quran, kita sedang biologi. Otaknya dibagi dua, sebelah biologi, sebelah Quran. Udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kau ke dalam Islam secara total, all out, kaffah, jangan potong-potong.
Makanya kalau ada sekolah Islam, guru biologi tapi bicara Islam, guru matematik tapi bicara tentang Al-Khawarizmi, guru fisika tapi bicara tentang Ibnu Sina. Nah, ini sejalan. Ini yang disebut dengan integrated kurikulum, integrasi. Jangan sampai ini ada orang medis hebat kedokteran tapi tak tahu Quran, ini orang hebat Quran tapi tak tahu medis. Maka diintegrasikan antara sains dengan Quran. Agama tanpa sains lumpuh, sains tanpa agama buta. Agamanya hebat tapi tinggal ilmu pengetahuan, lumpuh, lemah. Agamanya tak ada tapi hebat sains teknologi, buta. Umat Islam sekarang buta dan lumpuh. Agamanya jahil, teknologi ketinggalan. Nauzubillah. Nah, makanya guru-guru kita sebagai pendidik, saya kan guru matematik, saya kan guru biologi, bukan guru agama Islam. Kita semua adalah guru, digugu dan ditiru. Anak-anak sudah masuk waktu sholat, kita break sholat di masjid. Sekolah kami tak ada masjidnya, ada suraunya, ada musallanya. Pendidikan agama, tidak ada solusi kecuali balik kepada pendidikan agama. Bagaimana hukum suami yang sudah tua tahun tidak mau ke istrinya karena ada wanita lain? Jika mau balik, apa yang harus dilakukan? 1000 tahun kau tinggalkan, Pak. Kalau tak jatuh talak, maka tidak ada perceraian. Mana mungkin 1000 tahun, Pak Ustaz? Makna 1000 itu lama. Selama apapun nikah, habis nikah pergi dia jadi TKI ke Malaysia 10 tahun, balik dia tak jatuh talak. Republik Indonesia mau melindungi perempuan, jangan sampai perempuan ini tak kabeh indah batali. Maka laki-laki diikat dengan sirat ta'liq. Ingat bapak-bapak sirat ta'liq? Pembacaan sirat ta'liq. Jika saya meninggalkan selama 3 bulan lamanya, lalu dia mengadu ke pengadilan agama, lalu hakim menjatuhkan talak 1 kepadanya, maka jatuhlah talak 1 kepadanya dengan membayar iwan 10.000 rupiah. Ini banyak perempuan tak ingat kapan suaminya baca sirat ta'liq. Dari mana Ustaz tahu? Dari WA-nya. Dia tak tahu. Dari pertanyaan itu saya paham dia tak tahu. Kenapa dia tak tahu? Waktu suami baca sirat ta'liq dia asyik berfoto. Dengar baik-baik siapa? Perempuan yang ditinggal suaminya lebih 3-6 bulan, maka dia pergi ke pengadilan agama, hakim menjatuhkan talak, habis selesai. Selama dia tak mengadu, suami tidak menjatuhkan, maka tidak putus hubungan. Ini sudah 2 tahun Pak Ustaz, dia tinggal pulang aja. I beg to you my dear, selesai. Ustaz, Allah Maha tahu semuanya dan seisinya. Pertanyaannya, kenapa sudah tahu orang itu berdosa di masa depannya, kenapa Allah masih tetap menciptakan dia? Saya guru di kelas, saya dosen di kelas, saya sudah tahu bahwa ini nilainya C+, yang ini A, yang ini A+, saya sudah tahu. Saya biarkan aja. Saya hanya nasihati dia, kau kalau cepat datang, rajin buat makalah, presentasi akan naik. Tapi kalau tetap begini, kau akan begini. Kan itu yang dikatakan dalam Quran. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Orang beriman dan beramal soleh, ulaika ashabul jannah, kau masuk surga. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina. Kalau kau kafir dan mendustakan ayat kami, ulaika ashabun nar. Ini jalan kanan, ini jalan kiri. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha, ini jalan fujur. Wa taqwaha, ini jalan baik. Kita berada di simpang jalan. Nih, anak-anak muda malam ini tadi kan di simpang jalan. Pergi pengajian atau karaoke, pergi panjangan atau karaoke, pergi panjangan atau karaoke, pergi panjangan.
Bro, kita ngaji malam ini ke Universitas Tanjung Pura. Ayo. Datang SMS kawan satu lagi. Gimana karaoke kita? Tidak bro, sekali ngaji tetap ngaji. Begitu. Maka pilihanmu tepat. Ada saatnya kau memilih. Jadi kita malam ini nggak jadi pergi. Tidak, aku ngaji. Nanti aku yang bayar. Pulang dari sana kita ke sana. Inilah yang jadi masalah. Nah, maka ada saatnya memilih. Saya berada di antara dua pilihan. Ceramah duduk atau ceramah berdiri. Ceramah pakai tiang atau ceramah dipegang. Ceramah surun ke bawah atau di atas. Memilih. Tapi ada masanya kita tak bisa memilih. Malaikat tidak pernah bawa kertas multiple choice. Abdul Somad, kau mau menjadi A, Arab, B, Batak, C, Cina. Kau pilih mana? Saya ditakdirkan Allah masuk ke dalam perut mak saya orang Melayu. Maka saya jadi Melayu. Dan saya tak bisa komplain. Ya Allah, kenapa aku jadi Melayu? Aku mau rambutku pirang, mataku biru, kulitku putih. Balikkan aku balik. Tak bisa. Ingat, jangan sampai salah dalam masalah ini. Ini yang disebut Syekh Muhammad Ramadan Sa'id Al-Buti dalam kitabnya Al-Insan, manusia bainal musayyar wal mukhayyar. Ada saatnya kau memilih, tapi ada saatnya kau dipilihkan. Malam ini untuk datang kemari pengajian, memilih atau dipilihkan? Memilih. Minum kamput atau minum air zam-zam, memilih atau dipilihkan? Memilih. Makanya ketika ada orang zaman Umar bin Khattab minum kamput. Mana ada kamput zaman Umar? Khamar. Minum khamar. Selesai minum khamar dicambuk. Hukuman minum khamar cambuk 40 kali cambuk. Ketika dicambuk dia, kata dia, kenapa saya dicambuk? Ini kan takdir Allah. Maka kata Umar bin Khattab, tambah lagi cambuk. Kenapa? 40 kali sebagai hukuman karena minum khamar, bonus karena bicara takdir tanpa ilmu. Oleh sebab itu jangan bicara takdir. Ini kalau udah cerita ini, semua kata dia pilihan Tuhan. Dia tak ada pilihan. Nanti mahasiswa pulang kampung bawa transkrip nilai IP 2,0. Ya, ini nilai 2,0. Ya, kenapa bisa begini? Ayah sabar ya, ini sudah ketetapan Allah. Oh, bahaya ini. Kita komitmen Universitas Tanjung Pura masuk jam 7.30, paling lambat jam 8. Datang mahasiswa gontai santai jam 8.30. Kok kenapa? Bapaknya marah-marah, Pak. Ini sudah ketetapan Tuhan. Saya harus bangun jam segini. Antuk kan kepala ke dinding. Dia lurus urat-urat kepala. Saran nama anak. Oh, ambo kalau nama anak bisa, asal jangan bertanya nama bini lah. Nama anak nan padusi Nuaira. Nuaira artinya secercah cahaya. Atau Vina Hanina. Hanina artinya kerinduan. Vina antara kami, suami istri, tiba-tiba datang anak yang dirindukan selama ini. Vina Hanina. Masya Allah, so sweet guys. Kalau laki-laki, udah antara kami berdua lah. Laki-laki banyak. Bisa. Mohon doa Ustaz, istri saya mau melahirkan, banyak-banyak ibu yang mau melahirkan sholat sunat. Kalau tak bisa tagak, duduk. Sebab dengan banyak bergerak itu mempermudah kelahiran, kata dokter SPOG, spesialis obgyn. Spesialis obgyn itu spesialis kandungan, bukan spesialis hantu. Spesialis obgyn, jin kok hantu, obgyn, SPOG. Maka banyak sholat sunat dan banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak bersolawat sambil masak nasi pagi.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kalau berselawat, hati amaknya tenang. Kalau hati amaknya tenang, anaknya ikut. Maka ibu-ibu itu disuruh tenang ya bu, jangan stres. Kalau ibu stres, anaknya galau, lakinya sakau. Nyak selawat. Bagaimana menurut Buya nama anak saya Aminah Nuwairah? Masya Allah, itu nama Sabi, itu yang ditulis. Nuwairah hamba Sabi tadi kan? Ampaknya ambulah dakik jadi wali kok. Wali murid. Nama anaknya Aminah. Aminah artinya perempuan yang amanah. Dari Aminah itulah lahir laki-laki Al-Amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuwairah secercah cahaya. Ramadan lahir bulan puasa. Ulah mulai menunggu puasa bak menyetingnya. Boleh, rancak, mantap. Nyobuat 3 kok Aminah Nuwairah Ramadan supaya mudah untuk nama paspor 3. Anak ambo 3 je mau buat namanya Mizian Haziq Abdillah, biar supaya mudah membuat paspor berangkit umroh. Datang Covid nak jadi umroh. Bagaimana kita cara menilai secara benar tentang ilmu para Muslim scholar yang tumbuh macam cendawan, malah memberikan suatu hukum yang berbeza di antara satu yang lain, yang akibatnya membawa kekeliruan kalangan umat Islam. Kata Imam Malik bin Anas, guru Imam Syafi'i, kullu kalamin yu'malu wa yutraku. Semua cakap orang boleh diamalkan, boleh dicampak, dibuangkan. Illa sahibu hadzal qabr, kecuali yang ada di makam ini. Imam Malik tunjuk makam Rasulullah SAW. Cakap manusia boleh diamalkan, boleh dibuang, kecuali yang ada di makam ini. Hadis Nabi Muhammad SAW. Artinya cakap orang boleh diamalkan, boleh kita buang. Cakap Abdul Somad malam ini, ambil yang baik-baik, yang buruk-buruk, yang tak elok, buang. Abdul Somad tak dapat wahyu. Kalau Abdul Somad dapat wahyu, dia Nabi yang ke-26. Manusia biasa. Sedangkan Imam Malik bin Anas saja berkata begitu, apalagi kita manusia biasa. Adapun cendekiawan-cendekiawan yang berkata bertentangan dengan syariat, taraktu fikum amraini, ku tinggalkan pada kamu 2 perkara sahaja. In tamassaktum bihima, kalau kamu pegang yang 2 ni, lam tadillu abadan, kamu tak akan sesat untuk selamanya. Kitabullah Al-Quran wa sunnati, sunnah Rasulullah SAW. Apa kata Imam Syafi'i? Bila kamu berjumpa dengan fatwaku, lalu kamu nampak hadis sahih, in sahhal hadis fahuwa madhhabi. Bila nampak hadis sahih, maka itulah mazhab. Tengok bagaimana Imam Syafi'i. Nabi punya anak namanya Fatimah. Fatimah punya anak namanya Sayyidina Husain. Husain punya anak namanya Ali. Husain punya anak namanya Ali. Ayah Husain Ali, ayah dia Ali, anak dia Ali. Untuk membezakan Ali datuk dengan Ali cucu, maka dipanggil dengan Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin. Zainal perhiasan, Abidin ahli ibadah, karena ibadahnya banyak. Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala ditulis oleh Imam Az-Zahabi, Ali Zainal Abidin sehari sujud 1000 kali. Maka digelar dia dengan Imam As-Sajjad. Sajjad artinya banyak sujud. Saking banyaknya sujud disebut As-Sajjad, 1000 kali. Dia pergi ke toilet nak buang hajat, maaf, dia pakai baju. Lepas itu bila nak dia sembahyang, dia lepas baju yang di toilet tadi, dia pakai baju lain.
Anak dia bertanya, ayah, ya, kenapa ayah ganti baju toilet ayah tukar dengan baju baru? Apa kata dia? Sebab tadi ada lalat hinggap. Aku tak ingin kaki lalat itu, yang lepas kaki lalat yang hinggap ke kain tadi, aku bawa sembahyang. Tengok bagaimana waraknya Ali Zainal Abidin. Kata anak dia, tapi Rasulullah ayah, Rasulullah pakai baju yang di toilet dia bawa salat. Taraja'a an fi'lihi wa qawlihi. Maka Imam Ali Zainal Abidin meninggalkan perbuatannya walaupun baik karena mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buka kitab judulnya Tambihul Mughtarrin, peringatan pada orang yang tertipu, ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sy'arani. Perbuatan itu walaupun baik, tapi kalau bercanggah dengan sunnah Rasulullah ditinggalkan. Yang melakukan itu siapa? Cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita baik ikut siapa? Ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi cendekiawan? Cendekiawan bukan kaki lalat, kaki ayam ke baju dia.